Saya akan bacakan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, hadis ini adalah bentuk bagaimana usaha kita untuk mencapai kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bagaimana kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bagaimana kita menjalin kecintaan kita kepada sesama. Maka dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda begini, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia di mana Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya. Fi yaumin yauma la dhilla illa dhilluh, di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Yang pertama imamun adilun. Yang pertama itu pemimpin yang adil. Nah, imam kalau jadi pemimpin dan adil, pemimpin ini meliputi mana saja. Bisa seorang bupati, seorang wali kota, seorang gubernur, ya, presiden dan lain sebagainya, dan adil. Ini dicontohkan kepemimpinan ini oleh para sahabat, oleh Rasulullah dan para sahabat. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bagaimana kepemimpinannya, begitu adilnya, yang dimana kita mungkin sering membaca itu kisahnya, yang ketika beliau setiap malam berjalan mencari, mungkin di saat itu ada orang yang lagi membutuhkannya. Karena satu malam itu yang kemudian ada rumah kecil di pojok kota, di pojok kampung, anaknya menangis terus. Kemudian tiba-tiba kemudian ditunggu di situ lama-lama nggak ada tangisan. Ketoklah pintunya, ternyata di situ ada rumahnya seorang janda tua tapi Pak ya. Nah ini jangan, ini jandanya sudah tua, ini jangan dibayangkan jandanya masih muda cantik, bahaya ini. Ya, ini sudah tua. Diketuk pintunya, dibukalah pintu, kemudian ditanya, wahai fulana, kenapa tadi saya dengar anak-anakmu menangis? Dia mengatakan, ini gara-gara Umar ya. Dia memimpin tidak adil, sehingga kami nggak bisa makan, kami nggak bisa minum, nggak mempunyai ekonomi yang baik. Anakku nangis itu karena kelaparan, tadi minta makan tidak ada makanan. Sehingga saya masak. Lah itu ibu masak apa? Itu yang saya masak adalah batu. Ternyata direbuskan batu sampai anaknya ketertidur. Sehingga ngerasa terhibur karena mamanya lagi masak. Melihat ini kemudian Sayyidina Umar dan balik pulang, lihat ke gudang, dipikul sendiri itu makanan ke situ. Sahabat yang lain mengatakan, wahai Umar, ini biar saya yang pikul. Tidak. Apa jawabnya dia? Apakah engkau mampu memikul dosaku nanti di hari kiamat? Nah, kemudian diberikan kepada tadi janda tadi, yang miskin tadi, untuk anak-anaknya, bahkan dimasak sampai disiapkan. Di kepemimpinan seperti inilah, enggak kepemimpinan yang adil, yang mengerti kondisi masyarakat. Ini imamun adilun. Allah berjanji kepada orang yang menjadi seorang pemimpin yang adil akan diberi perlindungan di saat nanti tidak ada perlindungan selain perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillahi azza wa jalla. Wasyabun, dan seorang pemuda, remaja,
nasya'a fi ibadatillah, yang sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, masih muda tetapi rajin ibadah, masih muda tetapi benar-benar dekat, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasya'a fi ibadatillah azza wa jalla. Ini ya memang rata-rata berat ya. Kalau masih remaja itu ya begitu biasanya, itu masih muda, masih muda. Maka sampai ada bahasa ya biasalah karena masih muda. Ya, padahal janjinya Allah, seorang remaja, seorang pemuda yang sudah dekat, mendekatkan dirinya kepada Allah, ini Allah akan beri perlindungan kepada mereka. Ini bukan perorangan, ini tetapi kelompok pemuda yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi biasanya kalau kita ini kan, kalau sudah tua itu ya biasa, kalau sudah tua terus tobat. Kalau nggak sudah tua nggak tobat itu sebangetan, terlalu lagi. Kalau Roma Irama bilang apa? Terlalu ya, terlalu. Sudah tua nggak tobat, mau apa lagi ya? Ini masih muda tetapi mendekatkan dirinya betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapat perlindungan. Bagaimana ya seorang pemuda-pemuda Ashabul Kahfi dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini karena dekatnya, karena begitu perjuangannya mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 3 adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Warajulun, dan segolongan seseorang, qalbuhu yang hatinya itu mu'allaqun, selalu terpaut bil masajid, dengan masjid-masjid. Di orang yang selalu hatinya ini terpaut dengan masjid, yang hatinya itu selalu berpikir bagaimana masjid, bagaimana kemajuan masjid. Ini orang-orang yang seperti ini mendapat naungan nanti si Allah Subhanahu wa taala. Waktunya adzan zuhur, waktunya adzan subuh, waktunya ya, adzan asar, maghrib. Dia berpikir ini ada yang adzan atau tidak. Terpaut hatinya dengan masjid. Alhamdulillah di masjid kita ini banyak relawan-relawan luar biasa. Ada saudara kita Bapak Asnan selalu berpikir tepat waktu untuk azan tanpa digaji spesial pun. Ada saudara kita Bapak Mas Adi ya, yang selalu azan subuh ya. Ini luar biasa, dan ini kalau tidak terpaut dengan masjid itu tidak akan tergerak hatinya Pak ya. Ada relawan-relawan yang lain, ada Pak Mahfud yang ngurusnya Pak, ngurusi sayur, ngurusi fakir miskin, yang ngurusi anak-anak yatim. Mereka ini digaji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Pak Heri yang punya Hypermart, apa Indomaret, CMart. Mereka ini lillahi ta'ala, mereka pakai mobilnya sendiri ke pasar untuk apa? Ambil beras, ambil gula, ambil macam-macam. Nanti banyak ngempos juga ditambal-tambal sendiri. Ini pejuang-pejuang masjid ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana nanti tidak ada perlindungan selain perlindungan dari Allah, mereka ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka ini tetap sehat dan panjang umur. Diberikan panjang umur kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap istiqomah. Ada orang-orang yang berpikir tentang kemajuan masjid, orang-orang yang berpikir tentang
program-program masjid berkaitan dengan masjid. Karena kita ini kan ada beberapa kelompok manusia ya, masyarakat itu ada yang nggak peduli dengan masjid, pokoknya luar biasa dengan masjid. Kalau saya itu ya kalah dengan orang-orang seperti itu. Saya kan udah bisa rohnya gitu. Nah gitu. Kemudian ada orang yang penikmat masjid. Nah, penikmat masjid itu pokoknya pakai enak gitu, tapi nggak pernah ngurus, nggak pernah ngurusi, pokoknya yang penting memakai dengan, itu sudah pasti baik. Ada orang yang memakai, kemudian ketika ada sesuatu mengkritisi tetapi ada solusinya. Oh ini harusnya seperti ini, kan juga boleh seperti ini, tetapi memberi solusi harusnya seperti ini. Ini kalau kurang dananya ya ini uangnya, nah itu ada begitu. Ada yang buruk yang terakhir itu tidak peduli, banyak kritisi tanpa solusi. Wah itu sudah tidak baik itu. Cuma ngelitik terus ya, tapi nggak ada solusinya. Wah catnya ini harus warna merah, nggak boleh cat warna ini, tapi ngobos nggak ada apa-apanya. Nah, itu ada yang seperti itu. Jadi yang ditenaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pemikir-pemikir masjid. Bagaimana masjid bisa tambah makmur, bagaimana masjid itu bisa semakin baik. Inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti akan mendapat perlindungan di saat-saat tidak ada perlindungan selain perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian warajulani, yang keberapa tadi itu? Imam adil, pemuda yang taat, laki-laki yang hatinya selalu terpaut, hatinya selalu berpikir tentang kemaslahatan masjid. Kemudian yang keempat adalah warajulani tahabba fillahi, dua orang yang bersahabat. Saya bahasakan bersahabat, saling mencintai, karena nggak akan bisa bersahabat kalau tidak mencintai, kalau tidak cocok. Jadi yatahabba fillah, yang persahabatannya ini dasarnya bukan dasar karena dekat karena kayanya, dekat karena jabatan, dekat karena kepingin sesuatu, tapi fillah, dasarnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, mereka bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Jadi dua orang yang bersahabat, persahabatannya dasarnya bukan karena apa-apa, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita ini berdasar, kita bersahabat, kita bertemu, kita berkumpul ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada dasar yang lain. Nah, kita saling mengingatkan. Di sahabat yang baik itu ya, orang yang baik dalam bersahabat itu, di dalam apa itu kata-kata bijak itu dikatakan bahwa sodakoka laisa man sodakoka walakin man sodakoka. Sahabat yang terbaik untuk dirimu itu adalah bukan orang yang selalu membenarkanmu, tetapi orang yang bisa membuat dirimu menjadi benar. Ini biasa dipahami ya Pak. Jadi kalau membenarkan kita ya, itu belum tentu sahabat sejati, karena kita sendiri belum tentu benar. Kadangkala itu yang dianggap sejati orang begitu. Kamu katanya sahabat tetapi nggak
membela saya. Oh itu, padahal dirinya salah. Yang dimaksud sahabat sejati karena Allah itu ya bukan begitu, tetapi membenarkan di saat kita salah, mengingatkan di saat kita khilaf, ya. Bukan selalu membenarkan kita walaupun keadaan kita dalam posisi salah. Ini diingatkan. Kadang orang mengingatkan itu bukan karena benci, ya, tetapi karena cintanya, yang didasari kecintaannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting ya, kita menanamkan rasa cinta, rasa kasih sesama. Ini sangat penting sekali. Karena di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa la yu'minu hatta hatta tahabbu, ya. Tidak dikatakan kalian itu beriman. Ini pertamanya hadis itu kayaknya la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga hatta tu'minu, sehingga kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, ya. Dan tidak dianggap beriman kecuali kalian bisa saling menjaga, mencintai satu di antara yang lain. Dan tidak dikatakan orang yang beriman kecuali bisa rukun dengan orang lain, ya, itu. Jadi ternyata mahabbah, mencintai sesama, itu modal yang sangat penting menuju dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini harus kita pupuk. Bersahabat kita bukan karena apa-apa, tetapi persahabatan yang kita pupuk, silaturahmi yang kita jaga adalah silaturahmi yang didasari karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, warajulun da'atu imra'atun dzata mansabin wa jamalin. Warajulun, yang kelompok yang kelima adalah yang dijanjikan naungan dari Allah, perlindungan dari Allah adalah warajulun, dan laki-laki. Ini hadis, kalau yang ini khusus untuk laki-laki. Da'athu imra'atun, yang diajak oleh seorang perempuan. Ini diajak berzina gitu. Diajak kumpul. Karena kelemahannya bapak-bapak itu kalau susah dengan perempuan, ya. Jadi makanya di surga itu janjinya Allah kalau laki-laki mendapat bidadari, karena kesukaannya bapak-bapak itu ibu-ibu kan gitu. Jadi kalau perempuan itu tidak terlalu penting sebenarnya laki-laki. Yang dia seneng itu ya emas, ya kan, baju bagus, duit banyak kan gitu. Makanya banyak yang ibu-ibu bilang, misalnya mau dicerai suaminya itu santai saja, ya cerai sudah, tapi harta benda semua milik saya. Nah itu, jadi sampean-sampean sudah nggak penting gitu loh maksudnya. Itu. Maka di surga itu tidak ada bidadara, ya. Tetapi yang ada di situ emas, perak, harta benda ibu-ibu semua puas dia sana gitu. Dengan itu. Nah, kalau ditanya apakah nanti ibu-ibu juga punya suami banyak, ya tidak. Itu tadi karena Allah mengerti, tahu bahwa yang disukai ibu-ibu itu, perempuan itu adalah harta benda uang. Makanya kalau yang yang disukai perempuan itu ya pasti uang, harta benda, ya, kemewahan, itu. Makanya ada orang pepatah mengatakan kalau laki-laki itu, kalau perempuan itu semakin nakal semakin semakin kaya, ya toh. Kalau nakal tuh kaya malah dia. Tapi kalau laki-laki itu semakin kaya semakin nakal. Potensi untuk nakal itu ada kalau dia punya duit gitu maksudnya gitu. Ya. Jadi laki-laki diuji di saat mempunyai apa-apa, perempuan diuji di saat tidak punya
apa-apa. Tapi ada yang bilang lagi, bukan itu Pak Ustadz. Terus iya, kalau laki-laki diuji di saat melihat perempuan nggak pakai apa-apa. Ya, ini Pak Pur ini, Pak Pur. Aduh, ini main-main supaya nggak ngantuk ya. Jadi ada seseorang mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala itu kelompok laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan. Yang di sini sifatnya langsung di sini. Yang perempuan itu zatu mansobin wa jamalin. Yang memiliki derajat yang tinggi wa jamalin dan memiliki kecantikan. Nah, kalau digoda perempuan tua ya enggak tertarik, itu ya wajar enggak tertarik. Ini yang menggoda itu cantik, punya kedudukan tinggi. Ya. Terus apa yang dia katakan? Faqala inni akhafullah. Saya tidak mau karena saya takut kepada Allah. Dasarnya tidak mau itu karena dia takut kepada Allah. 90. Dia ingat bahwa dimanapun dia berada, Allah melihat dia. Nah, ini kadang-kadang jangankan diajak, ya kan? Malah dicari. Ini ada yang mencari. Ini sudah ditawari, diajak. Perempuannya cantik tapi tidak mau karena dia takut kepada Allah. Laki-laki yang seperti ini nih, ya, yang dijanjikan oleh Allah ada perlindungan nanti di hari kiamat. Faqala inni akhafullah, dia mengatakan sesungguhnya saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yang kelima adalah warajulun tasaddaqa bi shadaqatin. Seseorang yang bersedekah dengan sedekahnya fa'akhfaha, dia menyembunyikannya hatta la ta'lama shimaluhu ma yunfiqu biyaminihi, sehingga seakan-akan tangan kirinya itu tidak mengetahui apa yang diperbuat tangan kanannya. Artinya sedekah sir, sedekah yang sembunyi. Sedekah yang dirahasiakan tidak ada yang tahu. Hamba Allah yang memberi, terus hamba Allah tidak ada yang tahu. Ini mudah-mudahan termasuk yang mengirim mobil jenazah dari Surabaya ke sini. Sampai sekarang ada yang tahu Pak? Tidak ada yang tahu. Saya tidak tahu juga siapa dia. Karena begitu ditelepon, waktu itu kan saya dengan Pak Mutaji. Saya ketuanya Pak Mutaji, bendaranya almarhumnya. Itu mau kita kirim untuk ongkos kirimnya. Yang dari Surabaya bilang, Pak sudah dikirim Pak. Uangnya sudah ada, sudah dikirim seseorang. Siapa Mbak? Gak tahu, gak ada namanya sampai sekarang. Jadi tidak ada yang tahu. Ya, walaupun di dalam sedekah sendiri itu ada dua model. Ada sedekah yang bil jahri, dengan terang-terangan itu juga boleh. Tapi ada yang model yang kedua itu sedekah yang sirri, yang dirahasiakan. Bil jahri itu juga boleh. Tulis diisi dengan namanya itu tidak apa-apa. Ya, masalah ujub, masalah riak, masalah apa itu tergantung dari hatinya orang itu. Daripada diisi hamba Allah tapi nanti ketika Jumatan diumumkan terus korek temannya, harusnya begitu, tulis hamba Allah itu saya. Nah, itu. Ya, artinya semua itu tergantung dari hatinya, ya, dari hatinya. Mau jahar, mau tidak, mau sir, ya, tergantung pilihan kita. Karena di dalam sedekah sendiri itu ada namanya zakat ya kita itu. Zakat kan termasuk sedekah wajib. Itu harus dijaharkan, tidak bisa sembunyi-sembunyi. Terus sembunyi-sembunyi malam-malam datang dikasih di depan rumahnya orang, diniatkan zakat, itu tidak boleh. Karena di dalam zakat itu ada niat, ada yang muzaki, ya, ada yang
dinamakan apa? Yang penerima zakat namanya apa? Mustahik. Mustahik. Dan itu ada niatnya dan ijabnya. Makanya kalau menerima zakat itu kan kemudian diterima dan didoakan. Nah itu jahar itu. Tidak boleh sembunyi-sembunyi. Ini dari siapa? Hamba Allah, Pak. Belum, tidak boleh diniatkan. Makanya nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi. Pak, ini saya membayar zakat untuk diri saya. Tidak, hamba Allah tidak boleh dijaharkan. Nah ini menunjukkan bahwa sedekah itu ya ada yang modelnya harus jahar. Ya, harus diperlihatkan. Ada yang modelnya memang boleh sembunyi-sembunyi. Ya, jangan nanti terus wah nanti riak saya, wah nanti ya malah masalah. Takut riak itu malah riak ya kan. Terus nggak mau terang-terangan, nggak mau sembunyi-sembunyi, padahal nggak membeli juga ya malah masalah lagi. Jadi tapi yang paling istimewa itu kalau ada orang memberi tanpa diberitahukan kepada orang lain, tidak ada yang tahu kecuali dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan seakan-akan tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan tangan kanannya. Saya dulu pernah nyantri di Kudus, di Menara Kudus. Itu malam Jumat, setiap malam Jumat itu ada beberapa santri itu bergantian. Kita kan tidurnya di masjid itu, kalau malam Jumat kan libur. Itu kalau pagi sering ada yang ditemukan santri yang punya sarung itu ada ikatannya. Di dalam ikatan itu ada uangnya. Kala itu 50.000. Kala itu tahun berapa itu? Sekitar tahun 80-an ya. Itu 50.000 sebelum moneter itu sudah banyak sekali. Saya kirimannya cuma 20.000 satu bulan. Ya, untuk bayar makan 10.000, yang 10.000 untuk jajan. Itu kalau ada. Kalau tidak ada ya cari sendiri, ya kan? 20.000. Itu 50.000 diikat di sarungnya santri. Itu banyak yang ditemukan begitu. Ya beruntung-beruntungan, tapi yang dapat itu biasanya langsung diajak traktir teman-temannya. Dan sudah ada terbiasa seperti itu. Dan sampai bertahun-tahun tidak pernah ada yang tahu siapa yang melakukan itu. Ternyata setelah beberapa tahun kemudian ada orang yang meninggal. Itu yang punya jamu bol. Nah, itu Pak Haji siapa namanya? Jamu bol Kudus rokok, itu pabrik rokok jamu bol Kudus. Itu meninggal tuh setelah itu tidak ada. Nah, tidak. Maka curiga baik. Yang melakukan itu ternyata mungkin beliau itu. Karena setelah itu tidak ada lagi. Ini sedekah sembunyi-sembunyi namanya. Nah, luar biasa jamu bol itu termasuk direkturnya luar biasa. Karena yang punya itu luar biasa. Kalau apa? Kalau hari puasa itu semua santri-santri dikasih sarung. Jadi itu. Makanya Yai Maimun itu ternyata saya terjawab pada waktu di sarang di ya, Pondok Maimun, di Yai Maimun itu mengatakan ojo ngerokok jarum dong. Nah, ngerokok itu jamu bol gitu namanya. Saya masih ingat itu. Jamu bol, disuruh ngerokok jamu bol. Memang nggak enak, rokoknya nggak terlalu enak. Ya. Jadi orang yang menyembunyikan pemberiannya hanya yang mengetahui dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini dijanjikan oleh Allah nanti mendapat naungan, mendapat perlindungan di saat tidak ada perlindungan selain perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir yang nomor 7 adalah wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Wa rajulun, dan seseorang dzakarallah yang berzikir kepada Allah khalian dalam keadaan sepi, fafadat ainahu, kemudian menetes air matanya. Orang yang hadir di hadapan Allah dalam keadaan sepi, tidak ada orang, kemudian menetes air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam-malam bangun terus sujud kepada Allah, ya, memohon kepada Allah, menggunakan kepada Allah, menetes air matanya.
Ya, menetes air matanya karena takut pada Allah, bukan karena kebutuhannya yang banyak. Ya. Nanti mikir banyaknya kebutuhan, banyaknya masalah terus nangis. Itu nangisnya karena masalahnya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini kalau nangis di hadapan banyak orang itu ya gampang, apalagi kalau tukang doa itu wah seakan-akan nuangis, wah padahal nangisnya itu drama saja ternyata ya. Jadi nangisnya benar-benar hadir karena dia menghadap Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang nomor 7. Jadi dari hadis ini muttafaqun alaih, ya, sahih hadisnya yang disepakati ya Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, dan para ulama, para ahli hadis menyepakatinya menjadi hadis yang sahih. Itu 7 golongan ini ya kita pilih yang mana, ya itu tergantung dari kita semua. Kalau dirasa Ustaz saya kalau bangun malam tidak bisa, ya semua cari yang lain, ya dari ini golongan-golongan ini. Ya. Maka barang siapa termasuk dari golongan 7 golongan ini, Allah berjanji nanti akan mendapat perlindungan, ya, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di saat tidak ada perlindungan selain perlindungannya Allah Subhanahu wa taala.